Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan evaluasi pelajaran 4 di halaman 82, 83, 84 sampai dengan halaman 85 di buku paket pendidikan kepercayaan untuk SD kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Yang A, pilihan ganda. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Aku melihat banyak timbunan sampah di gorong-gorong kanan dan kiri jalan. Mungkin ini menimbulkan air hujan tidak dapat mengalir. Sampah tersebut menyumbat gorong-gorong sehingga air meluap ke jalan. Arus lalu lintas pun jadi terhambat karena genangan air di jalan. Nomor 1. Apa yang menimbulkan jalan tergenang air? Jawabannya yang B, yaitu timbunan sampah. Yang kedua, perbuatan apa yang menimbulkan peristiwa dalam teks di atas bisa terjadi? Jawabannya yang D, yaitu membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, untuk mengatasi agar jalan tidak tergenang air dan lalu lintas kembali lancar, perbuatan apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jawabannya yang B, bergotong royong dengan warga untuk membersihkan gorong-gorong dari sampah. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pekerjaan berat semakin ringan, saling membantu mempererat kerukunan dan persatuan. Pekerjaan menjadi cepat selesai, hanya membuang waktu saja. Perbuatan yang mencerminkan gotong royong adalah jawabannya yang A, yaitu 1, 2, dan 3. Pekerjaan berat semakin ringan, saling membantu mempererat kerukunan, dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Lanjut lagi ke nomor 5 dan 6. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6. Pengorbanan pensil judulnya, silakan kalian baca masing-masing. Nomor 5, mengapa pensil merasa begitu sedih? Jawabannya nomor 5 yang C, karena tubuhnya merasa kesakitan selalu diruncingkan demi bagusnya tulisan anak-anak. Nomor 6, pelajaran apa yang bisa diambil dari cuplikan teks di atas? Jawabannya adalah yang A, rela berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Nomor 7, temanmu terjatuh karena tersandung batu. Buku yang dibawanya berserakan di halaman sekolah. Sikap apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nomor 7, jawabannya yang C, membantunya berdiri dan mengumpulkan buku yang berserakan. Nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. 1. Belajar dengan giat. 2. Bermain sepanjang waktu dan menebar kebencian. 3. Berkarya dan berkreativitas positif. 4. Membangun konten positif dan tidak menyebarkan hoaks. Sebagai generasi Pancasila, perbuatan apa yang seharusnya kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Jawabannya yaitu 1. Belajar dengan giat. 3. Berkarya dan berkreativitas. 4. Membangun konten positif dan tidak menyebarkan hoaks. 1, 3, dan 4, yaitu yang B, 1, 3, dan 4. Nomor 9. Berikut adalah pernyataan yang tidak mencerminkan upaya untuk menggapai cita-cita. Nomor 9, jawabannya yang D, tidak perlu berusaha karena Tuhan sudah memberikan garis hidup. Nomor 10. Pelajaran apa yang tidak mencerminkan kisah perjuangan Bribda Teti Veronica Manurung sebagai polisi wanita dari penghayat kepercayaan? Yaitu jawabannya yang A, tidak terima karena banyak yang mencibir penghayat kepercayaan dan harus memberikan perlawanan. Nah, itulah jawaban untuk pilihan ganda. Silakan kalian salin jawabannya atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Kemudian kita lanjut ke bagian B atau esai. Nomor 1. Apa yang akan kamu lakukan ketika warga sekitar tempat tinggalmu mengadakan kerja bakti? Jawabannya, ketika warga sekitar tempat tinggalku mengadakan kerja bakti, aku bisa ikut membantu, misalnya membersihkan rumput atau sampah atau mengangkat barang-barang yang berat. Nomor 2, bagaimana bunyi dari sila kelima Pancasila? Sebutkan 3 contoh perbuatan yang mencerminkan sila tersebut.
Jawabannya, sila kelima Pancasila itu artinya kita harus adil kepada semua orang di Indonesia. Misalnya membantu teman yang sedang kesulitan, ikut dalam kegiatan sosial seperti donor darah, dan berteman kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Nomor 3, bolehkah kita pamrih terhadap bantuan yang sudah kita berikan kepada orang lain? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, tidak. Tidak seharusnya kita berharap imbalan atau pujian saat membantu orang lain. Bantu dengan tulus hati tanpa mengharapkan apa-apa. Nomor 4, bolehkah kita menyebarkan berita hoaks dan menebar kebencian di sosial media? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya, tidak boleh kita menyebarkan cerita bohong atau hoaks atau berbicara jahat tentang orang di internet. Ini bisa menyakiti perasaan orang dan membuat masalah. Lebih baik kita berbicara yang benar dan baik dan menghormati pendapat orang lain. Nomor 5, sebutkan cita-citamu, berikan minimal 2 upaya yang kamu lakukan untuk menggapai cita-cita dan 2 perbuatan yang tidak boleh kamu lakukan untuk menghambat cita-citamu kelak. Jawabannya, cita-citaku adalah ingin menjadi dokter. Untuk mencapainya, saya harus belajar dengan rajin, mengikuti pelajaran tentang dokter, dan membantu teman yang sakit. Hal yang tidak boleh saya lakukan adalah mencontek saat ujian dan tidak sopan kepada pasien atau teman. Nah, itulah jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan kalian salin jawabannya. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.